Halo para kaum rebahan yang budiman. Selamat datang kembali di channel Rebahaners, tempat dimana nonton film sambil selonjoran dianggap produktif. Kerja bagus. Hari ini kita bakal bahas film yang jujur aja bisa bikin kamu mikir 2 kali buat main sepeda deket rumah kosong. Judulnya Monster House. Iya, rumah yang literally punya gigi, bisa marah dan lebih galak dari satpam komplek pas malam minggu. Film ini bukan horor biasa, bro. Ini animasi yang punya unsur serem, lucu, dan emosional. Lengkap kayak nasi padang lauk rendang plus sambal ijo. Cocok buat kamu yang suka tegang tapi nggak mau mimpi buruk. Jadi, sebelum rumah tetangga kamu mendadak hidup dan ngajak duel, mending duduk manis, siapin camilan, dan yuk, kita mulai ngebahas alur cerita Monster House, versi santai tapi tetap tajam ala Rebahaners. Cerita dimulai di sebuah lingkungan perumahan yang kelihatannya adem ayem. Padahal ada satu rumah yang vibes-nya udah kayak mau syuting acara uji nyali. Rumah tua milik Pak Nebercracker, kakek-kakek yang seakan punya hobi ngumpulin bola anak-anak buat tidak dikembalikan. Suatu hari, DJ, anak cowok 12 tahun yang hobi ngawasin tetangga pakai teropong, jangan ditiru ya, mulai curiga sama rumah Pak Nebercracker. Soalnya, tiap ada barang nyangkut di halaman rumah itu, puff, langsung hilang kayak sinyal pas di gunung. Bareng sahabatnya Chowder yang otaknya mungkin agak lambat tapi hatinya seluas sawah, mereka mulai nyelidikin rumah itu. Sampai akhirnya DJ secara nggak sengaja bikin Pak Nebercracker kena serangan jantung. Pak Nebercracker dibawa ambulans dan mereka pikir rumah itu udah aman. Taunya rumahnya malah jadi lebih liar. Rumahnya hidup cuy, punya mulut, lidah, dan empedu. Oke, yang terakhir ngarang. Tiap malam rumah itu aktif dan nyedot apa aja yang deketin. Kayak mantan yang belum move on, semua ditarik ke dalam. Masuklah karakter baru, Jenny, cewek pintar yang awalnya cuma jualan permen buat amal, malah nyasar ke TKP horor. Bareng DJ dan Chowder, mereka bikin tim investigasi amatir, detektif cilik tanpa SIM tapi banyak keberanian. Mereka sempat ngadu ke polisi, tapi kayak biasa, polisi di film horor tuh nggak pernah percaya. Anak kecil halu, gitu katanya. Dan ujung-ujungnya, ya, mereka yang ditelan rumah duluan. Makanya, jangan ngeremehin bocil investigasi. Singkat cerita, mereka akhirnya masuk ke dalam rumah dan nemuin fakta mengejutkan. Ternyata rumah ini dihantui oleh arwah istri Pak Nebercracker yang dulu bernama Constance, mantan pemain sirkus yang disiksa, dikucilkan, dan akhirnya meninggal tragis di fondasi rumah. Setelah rumah itu ngamuk-ngamuk gak jelas, nelen mainan, nelen orang, bahkan hampir nelen masa depan anak-anak, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin semua orang bengong. Ambulans datang, pintu terbuka, dan keluarlah Tuan Nebercracker. Loh, bukannya dia udah rest in peace alias wafat? Ternyata enggak cuy. Tuan Nebercracker cuma dibawa ke rumah sakit gara-gara serangan jantung. Mungkin karena kesel rumahnya dimainin terus sama anak-anak. Bisa jadi. Nah, Pak Nebercracker itu bukan orang jahat. Dia cuma jaga rumahnya karena masih cinta sama arwah istrinya. Cinta yang literally bikin bangunan jadi monster. Tapi
anak-anak ini bertekad buat ngakhirin semua ini. Mereka bikin rencana buat ngancurin jantung rumah yang ternyata adalah tungku api di ruang bawah tanah. Setelah kejar-kejaran penuh aksi, hampir jadi korban rumah lapar dan drama di atas crane, boom, mereka berhasil ngebom tungku itu. Dan akhirnya rumah monster pun runtuh. Di akhir cerita, Pak Nevercracker pun lega. Dia akhirnya bisa melepaskan arwah istrinya dan DJ pun sadar. Dia udah cukup dewasa buat berhenti ngawasin tetangga pakai teropong. Terima kasih Rumah Monster atas pelajarannya. Dan itulah alur cerita dari Monster House, film animasi horor yang sukses bikin anak-anak takut sama rumah tua tetangga. Tapi di balik seremnya, film ini ngajarin soal kehilangan, keberanian, dan pentingnya ngembaliin bola kalau nyangkut. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, subscribe buat rebahan bareng kita tiap minggu, dan share ke temenmu yang rumahnya agak serem. Siapa tahu dia juga punya konstansnya sendiri. Sampai jumpa di video Rebahaners berikutnya. Ingat, rebahan boleh, tapi jangan lupa cerita filmnya ditamatin. 2 thumbs up